Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai cara untuk menentukan ukuran letak desil dari suatu data. Kalau kemarin kita belajar kuartil, sekarang kita belajar desil. Oke, desil. Desil adalah nilai atau ukuran yang membagi sekelompok data terurut menjadi 10 bagian yang sama besar. Nilai desil dapat kita temukan pada data tunggal maupun data kelompok. Oke ya. Kalau desil 10, kalau kuartil itu 4 ya. Nah, ilustrasinya sebagai berikut ya. Jadi desil dapat disimbolkan dengan tanda D besar. Nah, desil itu ada 9 macam yang dapat kita simbolkan dengan D1, D2, D3 hingga D9. Ya, D1 itu desil pertama, D2 itu desil kedua, dan D3 itu desil ketiga, dan seterusnya. Desil data tunggal. Untuk menghitung desil pada data tunggal, kita dapat menggunakan langkah berikut. Yang pertama, urutkan data terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar, kemudian membagi data menjadi 10 bagian yang sama besar, seperti ilustrasi yang tadi. Kemudian kita menentukan nilai desil yang dicari. Nah, seperti contohnya ini ya. Ini kita hitung N-nya. N-nya itu ada 19. Oke. Nah, otomatis nilai dari setiap bagiannya itu terdapat satu angka ya. Nah, oleh karena itu kita dapat tentukan D1 hingga D9. Oke, D1 sama dengan 2, D2 sama dengan 3, dan seterusnya hingga D9 sama dengan 13. Oke. Nah, itu kita beruntung karena kita menemukan data yang berjumlah 19. Mungkin kalau data yang berjumlah 29, kita dapat menentukan bahwa setiap bagiannya terdapat 2 angka atau 2 data. Nah, namun bagaimana jika data tersebut berjumlah 15 atau 25 atau 30 dan lain-lain? Tentunya kita memerlukan strategi lain untuk menentukan desil pada data tunggal. Untuk menentukan desil pada data tunggal, di mana data tersebut banyaknya itu sembarang, kita dapat gunakan langkah sebagai berikut. Yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian yang kedua, tentukan letak desil dengan rumus DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10. Dengan DI itu adalah data ke I dan N adalah banyak data. Kemudian jika desil yang ditemukan berupa bilangan bulat 1, 2, itu artinya desil terletak pada data ke 1. Misal kita dapat angka 6. Nah, berarti desil terletak pada data ke 6. Nah, udah kita tinggal mencocokkan pada data. Data ke 6 itu bernilai berapa? Oke. Data ke sekian itu saya menyebut di sini adalah XI. Itu terdapat pada langkah 4. Namun jika data yang ditemukan itu desimal, maka kita memerlukan rumus lain di mana DI sama dengan XI ditambah D atau sisa desimal ya di sini dalam kurung XI plus 1 dikurangi XI, di mana DI adalah desil ke I, XI adalah data ke I, DI plus 1 adalah data setelah I, dan D adalah desimal atau sisa desimal. Oke, misal di sini dalam data ini kita akan mencari D3. Kita urutkan saja 1, 2, 2. Nah, berarti nilai dari X3 atau data ketiga itu adalah 2. Oke. Kita mau cari data kelima, ya kita urutkan saja 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nilai data kelima itu bernilai 4 ya. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Di sini terdapat rentetan data tunggal. Di sini kita disuruh untuk mencari D5 dan D8. Untuk D5,
Kita urutkan data tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian kita tentukan letak D5 dengan rumus DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 10, di mana I-nya sama dengan 5 dan N-nya sama dengan 15 ya. I-nya sama dengan 15. Itu dari mana? Ya kita hitung aja datanya ada berapa. Oke. Nah, ketemu D5 sama dengan 8. Nah, diketahui D5 sama dengan ke-8. Atau D5 berada pada data ke-8. Ya udah, kita hitung saja dari awal. Maka dapat kita tentukan bahwa nilai dari D5 itu sama dengan 6. Karena apa? 6 terletak pada data ke-8 dari urutan ya yang sudah kita urutkan sebelumnya. Oke, bagaimana untuk D8? Ya sama, kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita tentukan letak dari D8. Nah, di sini ditemukan bahwa letak dari D8 12,8. Nah, oleh karena itu kita perlukan langkah lebih lanjut ya. DI sama dengan XI tambah D dalam kurung XI plus 1 dikurang XI. Di mana I sama dengan 8, kemudian XI-nya itu artinya itu X12 ditambah D dalam kurung 12 plus 1 dikurangi X12. Oke ya. Jadi berada pada data ke-12,8. Artinya data tersebut berada pada data ke-12 dan data ke-13. Oke. Oleh karena itu di sini X13 dan X12 ya. Di mana X13-nya itu sama dengan 9 dan X12-nya sama dengan 8. Sehingga kita dapat D8 sama dengan 8,8. Oke. Lanjut, setelah data tunggal, kita akan menentukan desil pada data kelompok. Ya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, hitung frekuensi kumulatif. Kemudian tentukan letak desil dengan syarat DI sama dengan I per 10N. Kemudian langkah ketiga, tentukan nilai desil dengan rumus DI sama dengan TB, tepi bawah kelas desil, ditambah I per 10N, dikurangi FK atau frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dibagi FI, frekuensi kelas desil, dikali P, panjang kelas interval. Ya. Contoh soal, diketahui data kelompok sebagai berikut. 21 hingga 25, 26 hingga 30. Nah, seterusnya. Tentukan nilai D8 dari data tersebut. Nah, yang pertama kita hitung frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Ya. 3, 8, 16. 8 didapat dari mana? Didapat dari 3 plus 5. 16 dari mana? 3 tambah 5 tambah 8. 27 dari mana? 3 tambah 5 tambah 8 tambah 11. Ya, dan seterusnya. Kemudian tentukan letak atau posisi kuartil, letak atau posisi desil pada data. Nah, 8 sama dengan 8 per 10 kali N. Di sini N-nya itu 40. Nya itu sama dengan 8. Dengan demikian, D8 berada pada kelas ke 41 hingga 45 ya. Nah, 40,5 itu adalah tepi bawah, kemudian 45,5 itu tepi atas. Oke. Lanjut, kita menentukan nilai desil ya. D8. Kita masukkan rumus D8 sama dengan TB ditambah 8 per 10N dikurangi FK per F8 kali P. Ya, TB kita masukkan. N-nya sama dengan 40. FK frekuensi kumulatif sebelum kelas sama dengan 27. Kemudian F8 sama dengan 10 dikali 5. Ya, kita hitung dan ketemulah hasilnya D8 sama dengan 43. Oke ya. Nah, mungkin sekian materinya. Ini untuk tugas, silahkan dikerjakan di rumah. Kemudian silahkan dikumpulkan melewati Google Classroom. Ya, ini ada tugas 2. Yang pertama itu adalah
menentukan D3 dan D8 dari data tunggal. Yang nomor 2 itu menentukan D3 dan D6 dari data kelompok. Ya. Oke, terima kasih. Bila ada yang dibingungkan, silahkan tanyakan di kolom diskusi di Google Classroom. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.